waqatilul musyrikin waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi berkaitan dengan urusan bulan ini Allah kaitkan dengan fala tadlimu, janganlah kalian itu menzalimi anfusakum, diri kalian sendiri. Jadi janganlah mencari-cari yang sulit, yang menyusah-nyusahkan, karena nanti ini terkait dengan perhitungan bulan-bulan, terkait pula dengan haji, bulan haji, terkait juga dengan bagaimana dulu manusia membuat dalam satu tahun itu 2 kali bulan haji untuk keuntungan dunia. Maka kata Allah, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Karena dikaitkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, waqatilul musyrikin. Ini perintah kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, siap-siaplah berperang dengan orang-orang musyrikin. Karena orang musyrik itu tidak mau ikut tanggalan Allah ini, bikin tanggalan sendiri. Ya. Karena mereka ingin memaksimalkan keuntungan di bulan-bulan haji. Jadi haji itu suka-suka mereka. Kalau mereka lagi kesulitan uang, bikin bulan haji, kapan dia mau, tidak harus Zulhijjah. Itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di slide berikutnya, apa itu 4 bulan haram yang disebut tadi? Arba'atun hurum, disebutkan thalathatun mutawaliyatun. Dari 4 bulan itu 3 diantaranya berturut-turut. Mutawaliyah itu maksudnya successions, berurutan satu dengan yang lainnya. Apa saja bulannya? Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Karena itu urutannya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tas tambah lagi Muharram. Balik lagi sudah 12 bulan, satu putaran penuh. Itu yang disebut dengan mutawaliyat, berdekatan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Nah, ada yang agak beda, agak jauh dari yang 3 itu, disebut warajabim mudhar. Nah, disebut Rajab Mudhar ini karena suku Mudhar ini dulu pernah menempatkan bulan Rajab itu sebagai Jumadil di antara Jumadil Tsani dan Sya'ban. Jadi terpisah. Kan setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Karena kita Rajab itu ketemunya Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan berdekatan dia. Makanya terpisah. Cuma satu yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Jadi kalau kita lihat bulan Muharram masuk di dalam 4 bulan yang arba'atun hurum tadi. Kemudian penjelasan dari Ibnu Katsir yang mentafsirkan ayat ini, ayat surah Taubah ayat 36 tadi, beliau mengatakan, kenapa diharamkannya Dzulqa'dah untuk orang berperang, berhenti berperang? Karena Dzulqa'dah itu adalah bulan di mana orang-orang Arab dulu bergerak menuju Mekah. Jadi butuh 1 bulan tuh konsolidasi orang dari seluruh wilayah Arab untuk datang ke Mekah untuk melakukan manasik haji. Setelah selesai manasik haji di bulan Zulhijjah, mereka pulang ke kampungnya. Nah, pulang di kampungnya itulah bulan Muharram. Jadi Muharram itu adalah bulan di mana jamaah haji tahun sebelumnya pulang. Jadi bulan Muharram itu besok itu bulan yang secara tradisional orang-orang balik ke kampung-kampungnya. Jadi diharamkan berperang, tidak boleh menzalimi, tidak boleh membegal, tidak boleh membunuh di jalan, tidak boleh merampok, macam-macam semuanya itu diatur arba'atun hurum. Yang 3 thalathatun mutawaliyatun. Itu. Jadi bulan Dzulqa'dah sampai, bulan Zulhijjah berhaji, bulan Muharram pulang dia. Jadi orang Arab waktu itu kan sering baku hantam mereka. Tapi mereka di 3 bulan yang berturut-turut itu tenang. Tidak ada satupun suku yang berani mengusik suku yang lain di 3 bulan itu. Karena 3 bulan itu berkaitan dengan ritual manasik haji. Nah, sedangkan bulan Rajab itu kata Ibnu Katsir itu berada di tengah-tengah tahun, bulan ke-7. Jadi tengah-tengah tahun.
Dan itu waktu yang pas untuk orang-orang melakukan haji kecil yang dikenal sebagai umroh, ya, jadi umroh. Dan ini bagi orang-orang yang tidak sempat haji, mereka datang di bulan Rajab karena panjangnya tidak sepanjang haji, jadi 1 bulan saja cukup. Itulah kenapa Allah muliakan, ya, arba'atun hurum. Hurum di sini bukan haram yang nggak boleh, tapi tahrib atau pemuliaan. Nah, kemudian di slide berikutnya, mencela kebiasaan kaum musyrikin. Ya, surat At-Taubah 36 tadi, sekarang kita lihat di surat At-Taubah yang 37. Nah, di sini kelihatan nanti orang-orang musyrikin itu senang sekali melakukan perubahan-perubahan. Jadi orang manusia ketika tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tidak mendapatkan petunjuk, maka dia akan bikin-bikin sendiri. Semua yang dibuat-buat manusia itu kalau berkaitan dengan ibadah itu biasanya ngaco. Jadi memang tidak boleh kita bikin-bikin sendiri. Allah berfirman ayat 37, "Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bihil ladzina kafaru yuhallifunahu 'aman wa yuharrimunahu 'ama." Sesungguhnya an-nasi, nasi itu, nasi ini kalau bahasa Arab artinya mengundurkan bulan haram. Ziyadatun fil kufri, kata Allah, itu menambah kekafiran. Jadi orang Arab punya kebiasaan kalau ada maunya bulan itu digeser-geser saja gitu. Bukan dengan cara, kenapa Nabi SAW menyuruh kita untuk melihat, meru'yah, menghitung bulan? Kenapa? Karena kebalikannya orang musyrikin itu suka-suka dia bikin tanggal. Ibaratnya besok mau Zulhijjah lagi, bikin aja Zulhijjah lagi. Itu diumumkan. Besok Zulhijjah, bagi siapa yang mau haji silahkan datang. Enak banget dia. Gitu gayanya. Dan itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ziyadatun fil kufri, akan menambah kekufuran kalian. Kalian tidak bersyukur. Ya kan, kasihan orang yang sudah nunggu lama gitu. Tiba-tiba dimajukan. Kalau kita mungkin sekarang senang kalau hajinya 3 kali setahun, senang ya. Jadi antrian kita nggak terlalu ramah kan. Sekarang di Indonesia ini 30 sampai 40 tahun. Kalau baru mendaftar usia 30 tahun berarti usia 60 nanti baru berangkat. Kalau 40 tahun baru daftar usia 70. Kalau 50 tahun baru daftar 90, apa? Lah kasihan banget ya, berat udah. Walaupun tentu semuanya akan sesuai kehendak Allah. Yudhallu bihil ladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu semakin tersesat. Karena apa? Yuhillunahu, ya. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. 1 tahun mereka menghalalkannya, oh boleh nih haji 2 kali. Yang tahun yang lain bahkan bulan hajinya diundur-undur. Supaya apa? Ada yang kejadian itu, kata Nabi, dulu ada di tahun-tahun tertentu orang-orang musyrikin Quraisy itu memundurkan haji karena musim terlalu panas. Mereka nggak enak nih panas, cari yang iklim yang lebih dingin gitu, lebih sejuk. Jadi diundur, kasihan orang-orang udah datang ternyata harus balik lagi. Kenapa? Karena orang Quraisy yang berkuasa mengatakan bahwa ini bulan adalah bulan panas, tidak usah berhaji dulu. Waduh, enak ya, bisa disetel-setel gitu. Nanti musim dingin saja kata mereka berhajinya. Itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuhallaunahu amau wa yuharrimunahu aman. 1 tahun dihalalkan, 1 tahun diharamkan. Ya. Liwati'u iddata ma harram Allah, dan menyesuaikan dengan bilangan-bilangan yang diharamkan Allah. Jadi mereka sengaja ngatur-ngatur supaya ada keuntungan. Fayuhillu ma harram Allah, zuyyina lahum su'u a'malihim. Mereka menganggap, kata Allah, itu menjadikan seolah-olah perbuatan yang buruk-buruk itu adalah perbuatan yang baik. Sesungguhnya wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang yang maunya kufur, melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejelasan bulan ini bukan semata-mata masalah administratif saja, tetapi masuk ke dalam masalah-masalah akidah, masuk ke dalam tauhid, masuk ke dalam meyakini ketetapan Allah. Ya artinya bisa jadi kita coba dihitung. Kira-kira nih yang masih nunggu haji ya, tahun berapa itu berangkat haji, hitung kan, bisa dilihat kan, nomor kuotanya masukin di Depak Kementerian Agama, terus nanti keluar tuh tahun sekian, terus hitung kan, tahun haji itu bergeser terus dia.
Jadi kalau sekarang ini musimnya bulan Juni Juli agak panas, bisa jadi di zaman kita itu nanti Desember. Bisa jadi. Dan ada 2030 atau 2031 itu nanti yang Ramadan bahkan 2 kali. Satu di bulan Januari kebetulan Ramadan, nanti satunya lagi di bulan Desember. Jadi dalam 1 tahun Masihi kita akan berlebaran 2 kali dalam setahun, ya. Sesuatu yang hanya mungkin berapa ratus tahun sekali yang memungkinkan seperti itu, ya. Jadi hati-hati dengan hawa nafsu kita mengatur-atur sesuatu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di slide berikutnya kita kembali kepada masalah tadi. Kata Abu Musa Asy'ari, gimana nih? Gimana kita menentukannya? Kata Umar bin Khattab, ya sudah kita bikin panitia. Nah, kayak orang Indonesia juga kan, kalau ada apa-apa bikin panitia dulu. Panitia ini dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Siapa mereka? Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Wah, ini penghuni surga semua nih. Kalau kita lihat itu 6 orang ini, ya, dari Ali, Abdurrahman, Utsman, Az-Zubair, Sa'ad dan Talha, ini 6-nya adalah ahli jannah, ahlul jannah, ya. Al-asyara al-mubasyirun bil jannah. 10 orang yang salah satu 6 di antara 10 orang, termasuk kalau Umar dihitung berarti orang ke-7 itu. Tinggal kurang lagi Abu Bakar, Zaid bin Sa'id, dan siapa yang belum dihitung sini? Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar. Sudah lengkap. Jadi dikumpulkan oleh Umar bin Khattab orang-orang yang sudah masyhur disebutkan Nabi masuk surga. Zaman Rasulullah kan begitu. Sahabat itu disebut, nah ini orang masuk calon ahli surga. Ah, ini calon ahli surga. Enak gitu, jadi orang bisa ngelihatnya. Oh, yang seperti ini ternyata yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang ngikutinnya. Kalau sekarang kita nggak tahu siapa yang ahli surga. Ya. Kelihatannya alim, tahu-tahu ada masalah. Kalau dulu para sahabat itu ya rata-rata mereka adalah ahli surga. Nah, muncullah dari berapa tadi 7 orang ini, muncullah kemudian usulan. Apa usulan yang pertama? Oh, pakai tahun kelahiran saja. Rasulullah lahir di tahun gajah. Udah itu jadikan tahun 1, ditentang. Para sahabat yang lain tidak sepakat. Jangan sampai nanti ada kebiasaan menghitung sesuatu dari tahun kelahiran seseorang, padahal tahun kelahiran seseorang itu tidak lebih bagus satu dengan yang lain. Akhirnya mentah usulan itu. Ada usulan yang kedua, Isra Mi'raj saja. 3 tahun kurang lebih sebelum hijrahnya Nabi, ditentang juga. Karena Isra Mi'raj itu perjalanan individu, maksudnya perjalanan personal Rasulullah SAW. Dijalankan Allah kan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian ada lagi yang lain usulannya, bagus-bagus semua usulannya. Tahun kelahiran Nabi, tahun Isra Mi'raj, bukan tidak bagus, tapi tidak nyambung dengan konsep bahwa bulan-bulan itu seharusnya mencerminkan perjalanan hidup dan kemudian Islam itu sendiri. Usulan yang ketiga muncul. Kenapa tidak dengan ditetapkan dari tahun diturunkannya wahyu? Tahun pertama itu berarti tahun bi'sahnya Nabi, 13 tahun sebelum hijrah. Nah, itu sudah hampir jadi waktu itu. Sudah hampir jadi. Tapi masalahnya kalau dihitung seperti itu, kata ada beberapa sahabat yang lain yang menentang, kalau sesuai dengan turunnya wahyu, maka yang akan jadi masalah ini nanti ketika dihitung sampai dengan mereka di Madinah, maka itu nanti orang-orang Ansor akan kecewa. Kenapa? Wah, kalian masuk Islamnya tahun ke-1, kami masuk Islam tahun ke-14 gitu. Kayaknya jauh banget gitu. Padahal kan kaum Ansor termasuk yang dulu sudah mengundang Nabi untuk hijrah ke tempatnya. Tapi Rasulullah kan harus memutuskan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi khawatir nanti orang-orang Ansor tidak merasa terwakili, maka tidak jadi. Jadi 3 usul. Tahun kelahiran, tahun Isra Mi'raj, dan tahun turunnya wahyu tidak jadi, dianggap tidak representatif. Barulah Ali bin Abi Thalib menyampaikan pendapatnya. Kata dia, usulan pertama ditolak walaupun ada yang mendukung. Usulan kedua ditolak, tidak bulat walaupun ada yang mendukung. Begitu pula usulan ketiga. Saya, kata Ali bin Abi Thalib, merangkum semua tadi, semua masalah tadi, bagaimana kalau ditetapkan tahun ke-1-nya kaum muslimin itu tahun hijrahnya Nabi ke Yastrib. Wah, orang-orang mencari celahnya nggak ada. Ya. Bukan kelahiran Nabi, jadi tidak kultus.
bukan juga tahun Isra Mi'raj, karena bukan perjalanan sendiri. Kan hijrah itu banyak sahabat yang hijrah, bukan hanya Nabi SAW. Dan tonggak sejarah, karena kaum muslimin ketika di Madinah sudah memiliki komunitas. Terus tadi tidak ada yang keberatan, karena muhajirin tidak keberatan, karena hijrah itu sesuatu yang buat mereka menyelamatkan mereka dari ancaman lawan. Dan bagi Ansor bagus sekali, karena mereka diakui perannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat tinggalnya Rasulullah sampai meninggal dunia. Akhirnya diketoklah Palu itu, kalau ada palunya, saya nggak tahu itu, nggak ada Palu zaman itu, tapi disepakati hijrahnya Nabi itu. Nah, ini terjadinya tahun berapa? Dihitung mundur akhirnya. Kalau istilahnya kita itu apa? Backdate ya, dihitung ke belakang. Karena kan kejadiannya di zaman Umar bin Khattab. Nah, itu 1 tahun sebelum merebaknya wabah Ta'un tahun 18 di tahun Hijrah. Jadi surat pertama kali ditulis akhirnya Abu Musa al-Asy'ari setelah mendapat qoror, mendapat keputusan dari Madinah, ya, tulis di suratmu itu bukan 1 Hijriah, karena 1 Hijriah itu patokannya Rasulullah hijrah, dihitung sama mereka. Rasulullah hijrah sekian tahun, Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar 2 tahun, kemudian beberapa tahun masa Umar bin Khattab. Maka tanggalan pertama kaum muslimin itu tertulisnya 17 Hijriah. 17 Hijriah. Bukan 1 ya. Karena kejadiannya sudah di sini. Nah, mereka menetapkan awalnya di sini, sehingga hitung mundur. Barulah para sejarawan menulis, oh baru bisa disebut perang Badar itu tahun kedua. Baru bisa, karena di zaman sampai dengan Umar bin Khattab nggak pernah ada orang mencari-cari tahu Badar tahun keberapa, karena nggak ada keperluan. Barulah bisa dihitung Uhud tahun ketiga, oh Khandaq tahun kelima, oh Hudaybiyah tahun ketujuh, dan seterusnya. Jadi backdate istilahnya, ditentukan titik asalnya, kemudian dihitung berdasarkan tahun tersebut, tonggak itu. Kalau dicari Masehinya sekitar tahun 638 Masehi. Nah, gitu. Sampai para sahabat itu ngitungnya betul-betul, karena mereka kan ingin menghitung bulan untuk haji yang paling utama. Ramadan dan haji itu yang paling utama, memastikan itu. Jadi hijrah Nabi menjadi tonggak sejarah. Jadi dari situlah kenapa kita sekarang menulisnya 1446 Hijriyah. Usulan siapa? Ali bin Abi Thalib. Setelah kapan? Setelah 3 kali usulan nggak diterima, nggak sepakat, nggak mufakat. Nah, tapi tetap saja itu disebut ketetapan bersama, sekalipun usulnya dari Ali bin Abi Thalib. Karena tim ini yang terdiri dari Ali, Abdurrahman, Utsman, Az-Zubair, Sa'ad, Thalhah radhiyallahu anhum bekerja atas perintah dari Umar bin Khattab. Jadi kalau ditanya, ya di zaman Umar ditetapkan tahun Hijriah. Nah, kemudian kita lihat di slide berikutnya, karakteristik dasar tahun Hijriah. Kalender Hijriah itu menggunakan sistem bulan. Jadi kalau bulan sudah keliling 1 kali, itu disebut 1 bulan. 1 bulan. Ini yang disebut kenapa tanggalan kita itu disebut Qomariyah. Bukan sama Pak Komar yang bukan yang menetapkan, bukan Pak Komar, tapi Qomariyah itu aslinya dari perhitungan bulan. Jadi kita itu menghitung berapa kali bulan mengelilingi kita. Sedangkan kalender Masehi menggunakan peredaran Syamsiyah. Berapa kali bumi putar ketika mengelilingi matahari itu. Makanya ada sedikit perbedaan, yaitu bulan bulan Qomariyah itu lebih pendek sekitar 11 hari dalam 1 tahun. Makanya kita itu tidak ada yang lebih dari 30, nggak ada. Ya, jadi 29 30. Tapi kalau Syamsiyah ada 30, ada 31, dan ada 28. Itu offsetnya di Februari itu. Mau tidak mau harus disetel, kalau tidak nanti ada bulan yang kepanjangan. Jadi kita lebih dekat kepada kebenaran. Makanya kalau Indonesia itu kan Indonesia merdeka 1945. Tapi kalau hitung hijriahnya 1387. Nah, kalau dihitung berdasarkan gitu, kita lebih lama sudah merdekanya kalau dihitung dengan cara hijriah. Nah, kemudian ada juga penetapan
Oke, tahunnya sudah beres nih, patokannya Rasulullah hijrah, sepakat semua. Tapi Rasulullah hijrah itu kan bukan bulan Muharram. Bukan bulan Muharram Rasulullah hijrahnya itu apa? Rabiul Awal Rasulullah hijrah. Rabiul Awal sampai Madinah itu, sampai Yasrib itu. Berarti kan ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, ada 3 bulan ke belakang. Jadi Rasulullah ketika hijrah itu disepakati itu tahun pertama, tapi bulannya bukan Muharram. Jadi Muharramnya, kalau hitungan Muharram, Rasulullah 3 bulan masih di Mekah. Nah, ya. Akhirnya bertanya lagi, gimana nih nyusunnya? Apakah Rabiul Awalnya Nabi itu dianggap Muharram? Tidak. Akhirnya disepakati para ulama, para sahabat yang tinggal pada saat itu, ya sudah. Jadi tahun pertama Hijriah itu diskon 3 bulan. Jadi tahun pertama Hijriah itu hanya 9 bulan. Makanya sebenarnya perang Badar itu kan di Ramadan tahun kedua Hijriah itu nggak persis 12 bulan, tidak persis 24 bulan. Nah, ini. Jadi kaum muslimin itu serius kalau ngitung-ngitung tanggal, itu bukan ngasal-ngasal, dia punya hitungan, punya basis, ya, menarik itu sekali. Akhirnya ditetapkan lagi susunan bulan karena tidak mau mengikuti kebiasaan orang jahiliyah yang ngasal-ngasal bulannya. Maka ditetapkanlah Muharram sebagai bulan pertama, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani sampai Zulhijjah. Jadi Muharram itu seperti Januari kalau di Masihiyah, dan Zulhijjah itu seperti Desember. Jadi kalau kita orang sudah bicara, wah musim haji, nah itu berarti akhir tahun. Gampang aja ngingetnya. Musim haji, akhir tahun berarti. Terus orang bicara Muharram, awal tahun. Satu-satunya yang perlu dihafal itu 1 bulan yang arba'atun hurum, yang Rajab itu saja. Selebihnya nempel dia. Masya Allah. Jadi bulan Muharram pada masa pra-Islam pernah disebut Safar awal, tadi ya saya sudah sebutkan. Dan Safar disebut Safar Sani. Jadi ada Jumadil Ula, Jumadil Tsani, ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Nah, ada juga Safar awal, Safar Sani dulu pernah ada. Tapi tidak jadi Safar Sani, tidak ada Safar awal, yang ada Safar saja, sedangkan Safar awal disebut Muharram. Nah, jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, ada lagunya itu kan, anak-anak TK itu kan untuk menghafal bulan. Ya, kalau bapak-bapak di sini atau ibu-ibu belum hafal urutan bulannya itu, diikuti aja nyanyian anak-anak itu di TK-TK itu kan. Ya, tinggal diulang-ulang saja, insya Allah hafal nanti. Nah, itu perubahan begitu. Kemudian di slide berikutnya keutamaannya. Nah, nih tadi sejarahnya sudah beres, beres semua. Sekarang keutamaannya. Nah, Rasulullah pernah ditanya, apa amalan yang terbaik setelah yang wajib-wajib? Maka Nabi menjawab, afdhalus salati ba'da salatil maknawiyah as-salatu fi jawfil lail, kata Nabi. Salat yang paling bagus ya setelah salat maktubah. Maktubah itu salat yang wajib, disebut salat wajib, adalah as-salatu fi jawfil lail, yaitu salat di penghujung malam atau sepertiga malam. Ada yang mengatakan nisful lail, setengah malam, ada yang sepertiga malam atau di ujung malam. Itu yang paling bagus di antara salat sunnah. Jadi kalau di ranking salat sunnah paling bagus salat apa? Salat wajib. Tapi kan salat wajib itu statusnya wajib. Nah, jadi kalau ditinggalkan berdosa itu. Tapi kalau salat sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan ya sayang aja, mubazir. Tapi tidak berdosa meninggalkannya. Apa salat yang paling tinggi itu derajatnya? Salat lail. Salat lail. Setelah itu kata para ulama adalah salat duha. Ada yang mengatakan yang ketiga salat taubah. Salat taubah. Baru salat-salat yang lain. Ya. Ada yang mengatakan setelah itu salat qabliyah subuh. Qabliyah subuh itu yang paling tinggi. Ada lagi yang menambahkan salat-salat yang termasuk tinggi itu adalah salat witir. Karena salat witir itu kata Nabi, kalau engkau laksanakan salat witir, maka engkau tercatat oleh Allah seperti sholat semalam suntuk. Kita pada nggak kuat sholat semalam suntuk kan kita. Nggak usah semalam suntuk, itu sholat tarawih aja kita goyang-goyang kayak ditiup angin gitu kan kalau udah kepanjangan. Nah, tapi kalau mau dapat kemuliaan sholat 1 malam penuh, sholat witir. Sholat witir ada 2 versi. Sholat witirnya Abu Bakar, yaitu setelah Isya. Pasti setelah sholat Isya, sholat witir.
Karena kata Abu Bakar As-Siddiq, saya nggak mau tidur nanti nggak kebangun. Tapi kalau sholat witirnya Umar, sebelum melaksanakan atau setelah melaksanakan sholat lail. Ada juga yang menjelang subuh. Kenapa kata Umar? Saya tidak mau penutup, saya tidak mau ada sholat lagi setelah sholat witir. Sebagaimana Rasulullah bersabda. Jadi seperti itu. Kemudian wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan, puasa yang lebih bagus atau paling tinggi derajatnya setelah puasa wajib di bulan Ramadan adalah puasa siyamu syahril Muharram. Nah, jadi Muharram itu kan ada 10 hari, 10 yang paling dicintai Allah kata Nabi. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Itu udah populer kan? Udah populer ya. Semua pasti tahu lah itu, sudah tahu. Tapi ada satu lagi yang orang banyak belum tahu. 10 pertama Muharram. Nah, besok itu udah mulai bisa puasa. Apalagi ada nisfu Sya'ban di dalam. Nisfu Sya'ban ada puasa saya lupa. Apa itu? Yang tanggal 3. Allahumma sholli ala sayyidina. Asyura, maaf, bukan tanggal 10 puasa Asyura. Ini ada tulisannya di bawah. Lupa. Jadi kembali saya ingatkan untuk diri sendiri dan kita semua, afdalus sholati ba'da sholatil maktubah, sebagus-bagus salat setelah salat wajib adalah as-sholatu fi jawfil lail, yaitu salat sepertiga malam atau menjelang akhir malam. Wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan, sebagus-bagus puasa setelah puasa Ramadan adalah siyamu syahrillahil Muharram. Jadi Allah menyebut Muharram itu sebagai bulannya Allah. Jadi kalau kita dengar, apa itu bulannya Allah? Muharram. Ingat bulan pertama saja. Nah, puasa yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah puasa Asyura, yaitu pada 10 Muharram. Siyamu yauma Asyura inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiras sayyi'ah, bukan sana. Yukaffiras sanatan lati qablaha. Jadi kata Nabi SAW, puasa di tanggal 10 Muharram itu, ya sesungguhnya ahtasibu 'ala Allah, aku memohon kepada Allah agar diperhitungkan sebagai ayyukaffiras sanah, itu menutupi dalam 1 tahun yang penuh, allati qablaha, yaitu setahun yang sudah lalu, sudah lewat maksudnya. Qablaha, ya sebelum jatuh. Jadi kalau kita masih punya dosa-dosa yang bukan tergolong kabair, bukan dosa besar, maka itu masih bisa mudah-mudahan masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Puasa-puasa ini. Ya, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa Asyura. Itu banyak puasa-puasa yang kita lakukan, dia menghapus dosa ke depan, menghapus dosa ke belakang, Masya Allah. Kalau kita kerjakan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, rasanya habis itu dosa-dosa. Asal jangan bikin dosa yang besar, jangan dosa syirik, membunuh, apalagi khianat, itu dosa-dosa besar banyak kan, ada kitabnya Al-Kabair gitu. Kemudian di slide berikutnya keutamaan berpuasa di bulan Muharram dari Abu Hurairah, ini tadi sudah afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan. Nah, ini dibalik aja, puasanya dulu disebut, baru kemudian wa afdhalus shalah ba'dal faridah. Ini kan teksnya saja berbeda, sama adalah lail. Nah, ditambahkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi, wa fihi yaumun taballahu fihi ala qaumin wa yatubu ala akhirin. Puasa di bulan Muharram itu, puasa orang yang berpuasa di 10 hari bulan Muharram atau di tanggal 10 Muharram, Asyura tadi, itu Allah menghapuskan dosa orang itu sebanyak seolah-olah menghapuskan dosa orang satu kaum, satu kampung. Makanya kata Ali, aku tidak pernah meninggalkan puasa-puasa itu, puasa-puasa di bulan Muharram itu. Bayang nggak? Kita dihapuskan dosanya seperti Allah menghapuskan dosa satu kaum puasa. Satu kaum itu kan banyak itu, satu suku. Mungkin kalau sekarang itu satu RW lagi, rame itu. Jadi Allah menghapus dosa kita seperti Allah menghapus dosa orang yang banyak. Bahkan
wa yatubu ala akhirin, bahkan Allah menerima taubatnya orang-orang yang lain. Masya Allah. Jadi beruntung sekali kalau paling tidak satu orang saja di dalam keluarga kita itu yang berpuasa di bulan Muharram, maka terampuni semuanya. Nah ya, bagusnya ini tugasnya kepala keluarga, karena dia yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian 10 hari yang 3 ini tadi yang saya katakan. Dari Abu Utsman An-Nahdi mengatakan, wa qala Abu Utsman An-Nahdi kanu yu'azzimuna 13. Ya, dulu para sahabat itu sangat memuliakan 10 yang 3. Apa 10 yang 3? Al-asharal akhir min Ramadan, 10 hari akhir di bulan Ramadan, jelas sudah sering kita tahu. Wal asharal awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Wal asharatul awal min Muharram. Nah, ini yang jarang. Muharram tadi apa namanya? Syahrullah. Ya, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan waqad sumiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Muharram syahrullah. Kenapa Rasulullah menyebutkan bulan Muharram itu sebagai bulannya Allah? Wa idafatuhu ila Allah tadullu ala syarafihi wa fadlihi, karena sedemikian mulia dan sedemikian utamanya sampai disebut syahrullah. Jadi nggak ada bulan dari antara Muharram, Syawal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Jumadil sampai dengan Dzulhijjah, tidak ada satupun bulan Allah itu disebutkan sebagai syahrullah kecuali Muharram. Dan yang terakhir, di slide terakhir, beratnya Qiyamul Lail. Jadi ternyata paling berat sholat lail itu di bulan Muharram. Gitu. Makanya berat. Entah kenapa, mungkin karena sudah jauh dari Ramadan ya. Waktu Ramadan kita semangat kan sholat malam. Syawal masih semangat, masih baunya Ramadan. Zulqa'dah masih kuat, kenapa? Menjelang Zulhijjah. Zulhijjah masih kuat karena ya Zulhijjah, bulan haji. Tapi begitu lewat bulan haji, Muharram, itu kendur kita, cenderung kendur. Nah, makanya Ibnu Rajab mengatakan wa kana ba'duhum yaqumu fi wasatil lail wala yudribih. Jadi para salafus saleh itu, sahabat, tabi'un tabi'in itu kalau di bulan Muharram memperbanyak salat malam. Tidak tahu, katanya saking seringnya tidak ada yang tahu berapa banyak, saking seringnya salat lagi. Jadi dengan banyaknya salat malam di bulan Muharram itu mudah-mudahan bisa mengantarkan kita sampai Ramadan. Nah, itu mungkin khasiatnya di situ, wallahu alam. Sampai beliau mengatakan wali anna salatal lail, sesungguhnya salat malam itu asyakku ala nufus, berat sekali untuk orang-orang yang lemah. Berat sekali kan, paling berat ya salat malam itu kan. Sudah bangun saja belum tentu salat malam, belum tentu. Coba, banyak nggak orang bangun malam cuma kamar mandi? Bangun pipis, mohon maaf ya, tidur lagi, padahal itu udah dibangunin Allah. Kan kita bangun itu kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, itu orang mati baru saja dibangunkan Allah. Tapi yang dia rasakan bukan panggilan sholat, cuma mules, hanya ke kamar mandi, setelah itu tarik selimut lagi dia. Padahal kalau dia wudu, sholat 2 rakaat, itu dia dapat dunia dan seisinya, kata Nabi. Setelah itu mau tidur lagi, monggo. Tapi banyak orang yang dibangunkan Allah di malam hari, tapi dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Afdalul a'mali min ukrihat alaihi nufus, karena kata Imam Ibnu Rajab bahwa orang itu ketika mengerjakan amalan ketika dia lagi berat-beratnya, maka pahalanya berat juga. Misalnya nih baru pulang capek, ya, kok pengennya langsung tidur atau mandi, makan, tidur, tapi dia sempetin sholat witir misalnya, maka pahalanya itu berlipat-lipat, naik. Jadi kalau sedang berat, pahalanya naik. Jadi kalau lagi berat, apa yang kita lakukan? Jangan ngalah, tapi malah mengerjakannya. Nah, jadi ingatlah itu ketika kita lagi capek banget ya, lagi sibuk banget itu juga, sibuk banget. Kalau kita kan justru ketika sibuk itu mengatakan saya lagi sibuk, maaf,
nggak ikutan ngaji, gitu misalnya. Padahal ketika lagi sibuk-sibuknya itu kita sempatkan walaupun sedikit, pahalanya lebih besar daripada ketika lagi lapang. Wah, nggak ada rapat, nggak ada ini, nggak ada itu, ngaji tetap dapat pahala. Tapi beda dengan yang lagi berat-beratnya, lagi padat-padatnya tetap datang. Paham ya? Jadi ketika dikatakan al-a'mal, amal-amal min ukrihat, yang mengerjakannya berat, alaihin nufus, maka lebih banyak lagi dia dapatnya setiap jiwa itu. Jadi next time kita mau melakukan sesuatu, mau sedekah, nggak jadi. Kenapa? Duitnya mau dipakai, pakai ini. Tapi udahlah, udah niat ini, masukin, belum. Itu pahalanya lebih besar daripada ketika apa? Kita bawa uang, lagi aman ini, utang sudah beres, kebutuhan-kebutuhan lain sudah tertutupi, duitnya dipakai. Itu beda dengan ketika uangnya lagi dibutuhkan untuk yang lain. Jadi berbahagialah orang yang masih bisa bersedekah padahal kebutuhannya lagi banyak-banyaknya. Berbahagialah orang yang datang ke taklim padahal waktunya lagi padat-padatnya. Berbahagialah orang yang masih bisa sholat sunnah padahal lagi capek-capeknya. Berbahagialah orang yang masih bisa berzikir padahal apa? Lagi banyak sibuk-sibuknya. Jadi kebalikannya kita. Jangan sampai kesibukan kita, kecapean kita, kepenatan kita malah menghalangi kita dari pahala-pahala yang besar. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu masih ada waktu nggak untuk? Ya boleh. Saya baru nanya tadi, masih ada waktu nggak gitu. Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tadi, Mas, kalau pada zaman Nabi,